ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini pertanyaannya nggak bisa saya sebut satu-satu, jadi saya coba rangkum pertanyaannya dan kita bisa jawab bareng-bareng ya, Dokter Arta. Masih ada kan? Oke, siap dok. Oke, baik. Yang pertama mengenai happy hypoxia. Sebenarnya bagaimana kita menyikapi happy hypoxia ini? Dokter Anggara mungkin? Ya dok. Oh ya, untuk happy hypoxia ya. Jadi sebenarnya secara yang agak kenapa ada jadi happy hypoxia ini? Jadi karena pada beberapa pasien COVID dikatakan dilihat dari saturasinya dia sebenarnya hipoksemia gitu, dengan saturasinya mungkin kurang dari 90 tapi tidak menunjukkan atau tidak ada gejala seperti orang-orang yang hipoksemia. Biasanya kan kalau dengan orang hiposekmia biasanya pasiennya jadi terlihat sesak nafas gitu, terus orangnya jadi susah nafasnya seperti itu. Tapi beberapa pasien COVID ini ada hipoksemia tapi pasiennya masih bisa tidak masih nyaman lah kesannya, jadi tidak merasa sesak nafas seperti itu. Nah, kalau pada secara patofisiologisnya sebenarnya masih belum dipahami secara pasti ya. Jadi secara tata laksananya masih disesuaikan, maksudnya masih disesuaikan dengan perkembangannya secara saat ini. Jadi kita melihat secara klinis juga melihat cara saturasinya, dan biasanya yang bisa dilakukan itu tetap kita memberikan terapi oksigen sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau misalnya pasiennya masih sadar, tapi dilihat ada hipoksemia, mungkin kita bisa pertimbangkan terapi oksigennya dengan yang nyaman dulu untuk pasien yang non-invasif. Jadi seperti misalnya HFNC atau yang non-invasif ventilasi mekanik, yang NIV seperti itu gitu. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan juga dengan Dokter Arta atau Dokter Ade. Jadi kalau dengan pasien COVID yang dilihat walaupun hipoksemia tapi pasiennya masih sadar, masih bisa, mungkin malah bisa aktivitas seperti itu, pertimbangannya lebih ke pemberian yang non-invasif dulu, jadi seperti HFNC dan NIV gitu, ya. Seperti itu dok. Tapi kalau dengan yang konvensional, ya nasal kanu atau simple mask, mungkin pasien hipoksemia ya kurang efektif ya dok. Tapi nanti bisa dilihat. Ya biasanya sih kalau misalnya dengan pasien yang hipoksia itu kita langsung dengan HFNC atau NIV sih gitu, dan kita monitor lagi yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, kita monitor dengan kalau HFNC bisa kita lihat ROX indeksnya itu gitu, ada nggak kemungkinan dia diintubasi atau dilakukan invasif ventilasi mekanik. Itu sih dok. Ya, baik, terima kasih Dokter Anggara. Kalau Dokter Arta ini pasien happy hypoxia nih, kan kita udah tahu nih dia tuh saturasinya 70, terus tiba-tiba dia drop-nya itu sudden drop. Nah, kalau sudden drop begitu tuh kayaknya kita mau intubasi atau kita mau resusitasi, itu kok pasiennya kayaknya masih sadar penuh atau gimana? Itu gimana Dokter Arta? Ya dok, mohon izin dok. Jadi sebenarnya kan kita kembali lagi kepada hipoksia gitu ya. Jadi hipoksia sendiri pada pasien dengan COVID itu beda dengan hipoksia pada pasien yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya biasanya kan kenapa pasien ada sensasi dyspnoe atau dia sesak nafas, itu biasanya sensasi dyspnoe itu ditimbulkan akibat proses lain. Seperti contohnya asidosis atau proses hiperkarbi, itu bisa mengakibatkan pasien itu ada sensasi dyspnoe. Tapi kalau hipoksia sendiri hanya purely hipoksia, itu memang sensasi untuk dyspnoe-nya itu hanya baru akan terjadi apabila PO2 itu sangat rendah sekali, mungkin di bawah 60. Nah, dalam kondisi seperti ini kita sangat sering menjumpainya pada pasien-pasien dengan COVID. Nah, kalau prinsip dari kami, prinsip kita adalah tetap kita harus menjaga delivery oksigen karena itu yang paling penting. Dan yang lebih penting lagi adalah balance dari supply dan demand. Sebenarnya sih kita bisa melakukan pengecekan kadar laktat ya, karena apabila ternyata misalnya walaupun dia saturasi 88 tapi kemudian laktatnya tidak naik, hanya 1 atau hanya di bawah 1, ya mungkin kita
belum perlu melakukan tindakan intubasi. Tapi kalau ternyata ada juga pasien yang mungkin kadar saturasinya 92, tapi kemudian laktatnya udah 4, nah mungkin itu kita pertimbangkan untuk melakukan tindakan intubasi. Nah, tapi sebagai rule-nya ya, kalau saya sih, kalau apabila saturasi pasien berada di bawah 88, itu kita sudah harus mempertimbangkan untuk eskalasi terapi. Kalau misalnya dia dari NRM, mungkin kita ke high flow nasal cannula, atau ke NIV, atau kalau sudah dari NIV atau high flow nasal cannula, ya kita lebih baik kita lakukan intubasi. Kenapa? Karena kalau kadar oksigen di bawah 88, kita tahu dari kurva disasosiasi oksigen, itu udah masuk fase jurang ya. Jadi di bawah turun sedikit, maka saturasinya akan turun terjun ke bawah. Dan itu tidak akan baik buat organ-organ kita yang lainnya gitu. Mungkin dia sadar, otaknya masih nggak apa-apa, tapi lama-lama ginjalnya tiba-tiba ntar hipoksia kelamaan, tiba-tiba ntar jadi gagal ginjal, kemudian heparnya, SGOT, SGPT makin meningkat, jadi akan meningkatkan resiko MODS. Jadi kalau saya sih, biasanya kalau sudah di bawah 88, 85, 84, 83, saya akan bilang sama pasiennya, mungkin Bapak, Ibu 1-2 hari ini nggak apa-apa, tapi nanti setelah 3 atau 4 hari, kita akan melihat kegagalan di organ-organ yang lain. Jadi lebih baik kita melakukan tindakan intubasi dan ventilasi mekanik. Gitu dok. Baik, kalau ke dokter Septo nih, kalau misalnya pasien kayak gitu, ini kan nanggung nih ya, pasiennya kayaknya masih bagus-bagus aja, kita mau intubasi juga deg-degser juga gitu. Ini kita mau transport, itu baiknya bagaimana ya dokter Septo ya? Iya, serba salah juga dok ya. Ini masalah yang pelik yang memang biasa sering dihadapi nih ya. Iya, betul. Kalau untuk transfer tanpa intubasi, misalnya dengan NIV, di kita sendiri memang nggak lazim, nggak biasa kita mengerjakan itu. Sehingga lebih aman kita menggunakan intubasi baru kita kirim. Kan gitu ya. Tapi itu tadi balik lagi ke tim transfernya. Ya. Karena gini, ada pasien-pasien yang dengan sadar dia menolak untuk intubasi. Ini kasusnya lagi ada nih di RSCM. Sadar, penuh, tidak mau diintubasi. Masih bertahan sampai sekarang. Jadi kalau memang 6. Iya. Jadi kalau menurut saya seperti itu dan dia harus ditransfer, mau tidak mau ya kita hargai pasiennya, mau tidak mau yang mendampingi harus yang capable untuk melakukan intubasi di perjalanan. Jadi kita melanggar prinsip itu semua memang dok. Oke, kita hargai keputusan pasien, NIV kita high flow nasal cannula kita tetap jalankan, tapi ya konsekuensinya kalau kita NIV high flow nasal cannula menggunakan ambulan, tadi 70 bisa sampai 70 liter per menit ya dokter Anggara ya. Sementara kita tahu tabung E yang ada di ambulan itu ada dua buah. Setahu saya itu cuma bertahan satu tabung untuk pemakaian normal 3 jam, 2 tabung bisa 6 jam. Tapi kalau 70 liter per menit, saya rasa sejam juga udah habis gitu. Itu susahnya di situ kan, pertimbangannya gitu. Sehingga kalau memang harus ditransfer, ya cari jarak yang paling dekat, atau ya kita jelasin ke pasien, ini nggak bisa ditransfer dengan kondisi seperti ini. Gitu. Ya betul. Ya kita tahankan di situ dok, gitu ya. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya terkait dengan PPE nih, terkait dengan APD. Dokter Arta nih. Ini kita pasien udah depan kita nih, dia butuh CPR. Tapi kita nggak punya APD atau APD kita nggak bagus lah. Terus kita nggak punya HEPA filter. Baiknya gimana ya, Dokter Arta? Terkait dengan etiko-legalnya, boleh nggak sih kita bilang saya nggak bisa resusitasi nih? Ya dok, baik. Terima kasih dok. Jadi kalau balik lagi, tadi dokter Septo sudah cukup menjelaskan dengan cukup baik ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat memang kita di Indonesia ini cukup agak berlebihan sebenarnya dengan menggunakan hazmat ya untuk merawat pasien dengan COVID. Tapi memang karena sudah lazimnya terjadi seperti itu ya kita jadinya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya memang idealnya itu kita menggunakan cover aja sebenarnya, cover yang dapat melindungi bagian tubuh kita dari percikan droplet pasien, dan juga kita harus pakai N95 dan face shield untuk melindungi daerah wajah kita. Sebenarnya sih itu ya. Namun apabila itu tidak
tersedia, kalau saya memang ya benar kayak Dr. Septo tadi. Jadi lebih baik memang kita harus kreatif ya, apabila memang ada di tempat kita terpencil sekali dan tidak ada hazmat, ya kita mungkin bisa menggunakan jas hujan. Yang penting kita tahu bahwa kita harus mengcover muka kita dan menggunakan N95. Dan yang terpenting adalah setelah kita melakukan hal tersebut, maka kita harus selalu melakukan disinfeksi. Jadi kita lepas semuanya, kemudian kalau perlu kita mandi gitu. Dan jangan sekali-sekali kita memegang daerah wajah kita pasca tindakan seperti itu. Nah, kalau untuk ngomong sama keluarga pasien ini yang emang susah ya gitu. Jadi saya tidak bisa bilang benar atau salah. Cuma kalau saya selalu membalikan kepada diri saya sendiri. Apabila dalam kondisi seperti itu, kemudian ada pasien yang memang sudah arrest dan harus dilakukan resusitasi, ya saya akan saya pasti akan sedia minimal jas hujan di baju saya, di tas saya akan pakai, dan kemudian saya akan sebelumnya saya akan menyediakan plastik yang besar, saya akan tutupin pasien dengan plastik dan saya akan melakukan RJP. Ya mungkin saya akan melakukan sebisa saya, yang penting tahu bahwa prinsipnya adalah saya harus melindungi diri saya dan tim saya, dan juga saya juga harus melakukan yang terbaik yang sebisa mungkin pada pasien saya. Mungkin saya tetap akan melakukannya, Dok. Ya, baik, Dokter Arta. Mungkin ada tambahan dari Dokter Anggara atau Dokter Septo terkait dengan ini gimana nih ya kita resuscitate or not resuscitate gitu. Ini saya cuman pakai pakai N95, tapi saya nggak punya coverall, saya nggak punya yang lain. Siapa dulu? Coba mau Anggara boleh? Oh, silakan duluan Bang. Satu lagi dulu Bang. Ya, boleh. Pengalaman ya Dok ya berarti. Ini kejadian sih beberapa bulan yang lalu. Pasien datang, kita rasa ini dari tampilannya ini COVID nih, positif. Kita belum cek. Tapi dari beberapa kasus ini kayak COVID ya, positif. Sehingga arrest ya harus di RJP itu bersama dengan residen anestesi waktu itu. Saat ada perawat lain yang ingin bantu, langsung kita usir. Jadi memang prinsipnya kan kita minimalkan jumlah orang kan ya. Dia ngintip, Dok, arrest ya? Iya, udah pergi. Ya, pergi satu. Itu saat itu kondisi saya cuman pakai baju jaga sama skort. Skort itu jubah gitu aja Dok ya. Jubah sama topi lah, surgical cap. Kalau N95 saya kalau lagi nggak mau tindakan, saya kantongin saja kalau masuk IGD. Kalau lagi tidak ada tindakan, saya cuma pakai surgical mask, N95 saya kantongin. Nah, untuk pasien itu, saya langsung pakai N95, surgical mask, topi udah saya pakai. Artinya saya tidak pakai coverall. Kita kerjakan RJP saat itu, bersama residen anestesi, kita intubasi segala macam. Ya, walaupun pasiennya meninggal. Belakangan kita tahu positif, tapi akhirnya ketika dilakukan swab berkala, kita swab berkala tiap bulan ya. Alhamdulillah sih tim yang saat itu main di situ tidak ada yang kena gitu. Jadi memang prinsip-prinsip kita pakai, lindungi mukosa, tapi ya nggak enaknya adalah sabun cepat habis ya Dok ya. Saya masih sering mandi gitu. Mandi, benar-benar mandi gitu. Tapi ya itu. Terus satu lagi, sebulan 2 bulan yang lalu saya baca ada di Milis. Dari AHA itu mereka mengencourage, jadi gara-gara COVID ini partisipasi bystander untuk membantu CPR itu turun drastis, Dok. Takut. Sehingga mereka mengencourage jangan sampai COVID ini menumpulkan nurani gitu loh. Jadi tetap mereka boleh ngerjain, tapi precaution-nya tetap harus dikerjakan gitu loh. Jadi intinya sih itu. Kita sadar kita hadapan sama siapa nih, tinggal kita main nurani aja nih. Gitu sih Dok kalau saya. Oke. Dokter Anggara mungkin ada tambahan? Ya, sebenarnya sih mungkin sama juga dengan yang lain ya Dok. Yang penting sekali lagi ke Dokter Arta bilang kalau pada masa pandemi ini sebisa mungkin lindungi diri kita sendiri dulu ya. Jadi nggak ada tuh yang benar-benar emergency banget ya. Terus kita tanpa APD kita ngerjain. Jadi tetap APD yang minimal tetap harus ada dulu baru bisa kita ngerjain. Kalau Dokter Septo tadi walaupun nggak pakai gaun kan tetap ada N95, tetap pakai mungkin ada face shield atau Google. Jadi yang minimal APD ada
baru kita kerjain. Itu sih dok menurut saya. Kalau misalnya nggak ada, ya daripada beresiko dok. Jadi mendingan nunggu sampai ada. Gitu, dok. Ya, ya. Memang kalau kita hanya mengharapkan kepada compliance kita terhadap higienis diri kita sendiri itu agak susah ya. Kita masih sering tuh pakai N95 tapi dibener-benerin terus N95 itu kan we touch the germ. Tapi bagaimana kita melatih diri kita untuk lebih disiplin tuh gitu. Saya setuju dengan yang lain bahwa sebenarnya PPA itu memang proteksi aja gitu. Tapi dia proteksi yang paling utama adalah perilaku kita sebenarnya. Gitu. Baik, pertanyaan berikutnya terakhir nih ya, terakhir. Kalau kita nggak punya HEPA filter, kemudian bagaimana kita mau menata laksana pasien? Karena katanya kalau tidak ada HEPA filter, baiknya nggak usah diintubasi, diganti aja dengan NRM karena mungkin bukan HEPA filter kayak, tapi filter HME yang menghubungkan dari pasien ke mesin. Mungkin kalau itu nggak ada, apakah kita tetap mengintubasi pasien ataukah kita jangan mengintubasi pasien dan menggantinya dengan NRM? Bagaimana kalau di ambulans? Karena begitu nggak punya filter HME itu kan, dia masuk kemana-mana tuh kumannya tuh. Betul. Ya, jadi HEPA filter itu kan ya high efficiency particulate itu kan dok ya. Itu kan fungsinya cuma untuk menyaring ya, menyaring. Jadi kalau kita perlu ketahui dulu, sebenarnya sistem tata udara di rumah sakit itu yang biasanya itu bisa menyaring kuman, tapi dikatakan cuma sampai 50%, sehingga mereka menciptakan yang lebih efisien, itulah HEPA filter salah satu produknya. Sehingga dia bisa sampai 95% ke atas. Kalau dikecilin lagi HEPA filter yang kita bisa jumpa di ambulans atau di kamar isolasi. Sementara kalau mau yang portable, kita bisa pakai HME, Heat Moisturizer Exchanger itu yang menghubungkan antara ITT atau sungkup dengan bagging atau ventilator. Tujuannya sama, si HME itu juga bisa tergantung ini ya dok ya, tergantung dari pabrikannya. Pabrikannya ada yang klaim bisa sampai 99% dia menyaring bakteri atau virusnya. Itu saya rasa sih wajib harus dipakai ya kalau ada. Kalau tidak ada, masuk ambulan, maka mau tidak mau tim yang di dalamnya yang harus N95-an gitu loh. Begitu selesai semua, dekontaminasi ambulannya mesti telaten gitu ya, surface cleaningnya sampai detail, celah-celah itu dielapin, setelah itu baru di fogging dalamnya. Nah, itu yang minimal kita bisa kerjakan kalau memang HME nggak ada. Kalau memang harus diantar ya, karena tidak mungkin nggak ada HME nih nggak diantar, nggak bisa. Ya paling tidak itu tadi kita bisa kerjakan. HME nggak ada, oke, apa solusi lainnya? Ya jendela buka semua. Kalau kita nggak punya HEPA filter, jendela buka. Kalau kipas, bikin kipas supaya udara itu tidak terakumulasi. Kan yang jadi isu kan viral load di ruangan itu ya, di sekitar kita ya. Kita wash out lah udara-udara itu. Jadi itu yang paling mungkin bisa kita kerjakan selain pakai PPE sih mungkin. Baik, Dokter Anggara mungkin ada tambahan? Iya dok. Kalau untuk HEPA filter memang sebenarnya idealnya memang harus ada HEPA filter untuk melakukan intubasi ya, untuk jadi supaya misalnya nanti ventilatornya juga lebih bisa dipakai, terus juga untuk pasien lain, terus juga untuk kita sebagai tenaga kesehatan yang mengintubasi juga aman, apalagi kalau misalnya perlu ventilasi tekanan positif misalnya kita bagging gitu. Tapi sekali lagi itu kan salah satu alat ya, mungkin ya seperti Dokter Septula sampaikan, kita bisa cari alternatif untuk penggunaan alat lain. Terus juga mungkin selain itu juga untuk perlindungan kita tetap pakai APD, jadi untuk mencegah tertular ya. Kalau misalnya nggak ada filter tersebut, kita setidaknya sudah ada APD gitu untuk melindungi kita. Terus untuk melindungi lingkungan, ya mungkin kalau di dalam rumah sakit kita bisa mencari, kalau mau melakukan tindakan misalnya intubasi, kita bisa mencari ruangan yang terisolir atau sendiri dok, jadi biar tidak maksudnya COVID-nya itu tidak mencemari lingkungan gitu, jadi biar di ruangan itu aja yang
tercemar gitu. Nanti setelah selesai tindakan, mungkin pasien bisa dipindahkan, terus ruangan itu bisa dibersihkan gitu. Jadi bisa kembali digunakan untuk yang lainnya. Seperti itu sih dok alternatifnya kalau misalnya nggak ada filter itu tersebut. Baik karena waktu sudah jam 12.13. Terima kasih sekali Dr. Arta, Dr. Anggara, Dr. Septo atas sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat buat semua. Intinya, manakala ada emergency, pertama kali yang harus dilakukan adalah kita memproteksi dulu diri kita, baru kita bisa melakukan resusitasi. Kalau kita tidak terproteksi, kita tidak melakukan resusitasi. Cara memproteksinya bagaimana? Kita mesti banyak putar-putar akal nih selama COVID ini. Karena belum tentu kita mempunyai yang sarana atau prasarana yang sangat ideal. Jadi berbagai macam contoh tadi sudah dilakukan, ada pakai plastik, ada pakai jas hujan, dan lain-lain. Orang Indonesia sangat kreatif deh. Jadi saya percaya teman-teman semua di daerah bisa. Tapi without protection, do not resuscitate. Kita sepakat ya, begitu ya? Oke, baik. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Dr. Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.